Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri bernama Alfi Yamdan Maulid. Saya Asyam Faikul Susanto. Saya Izudin. Saya Muhammad Cikal. Saya Muhammad Cikal Wali. Oke, let's go. Baik, teman-teman. Pertama ya ini di Museum Sangita. Nah, kita masuk dari di ruang panggil pertama ada mesin peninggalan manusia yang di sini ada hewan stegodon. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat gading stegodon yang sangat besar yang berukuran sekitar 4 meter lebih. Dan ini untuk keterangan setiap bagiannya terdapat angka pada setiap bagiannya. Oke, kita lanjut ke ruang pamer 2, yang dimana tempat ruang pamer 2 ini terdapat di bawah, atau kita harus turun dulu untuk memasuki ruang pamer 2. Selanjutnya di sini saya akan melihatkan fosil-fosil dari hewan-hewan yang ini di area Sarilang ini pada tahun kurun waktu 500 juta tahun atau 500.000 tahun. Di sini terdapat penghuni selain manusia, terdapat ada hewan-hewan seperti kijang, kerbau, banteng, badak bercula dan lain-lainnya. Ini adalah sisa-sisa dari masa waktu itu yang ditemukan. Nah, selanjutnya kita ada di ruang pamer 3. Tadi udah yang pertama tadi ada salah satu teman yang paling besar tadi, fosil gading sepanjang 4 meter tadi ya. Terus tadi juga udah di Ruang pamer 2. pameran 2. Dan ini terakhir ya? Belum. Ya, yang terakhir Ya, yang ada 3 ruang pamer. 3. Let's see. Di ruang pamer 3 ini seperti ini. Ada. Jadi kalau kalian penasaran gimana rasanya hidup di gua kayak gini ya. Udah. Yap, kita udah sampai di destinasi selanjutnya di Lokananta yang ada di kota Solo ya. Surakarta, yang ada di Surakarta. Mari kita lihat masuk ke dalam. Teman-teman, jadi di ruang lini masa ini dijelaskan dari awal berdirinya ini SRV atau RRI ini tempat siaran pertama di Surakarta ini, juga template-nya berjalan terus sampai vinil atau piringan. Ini piringan pertama ini yang udah lama ini ke bawah. Ini terbaru ini vinil yang masih baru di sini nih bisa keluar suara dari rekaman vinilnya. Ya, jadi kalau kita berjalan ke sana, ini semakin perkembangannya semakin modern. Jadi dari awal adanya itu SRV sampai terakhir 2004. Lanjut langsung ke sini. Ini adalah salah satu ruangan yang memiliki beberapa koleksi gamelan. Nama Lokananta merujuk pada seperangkat gamelan milik para dewa yang sempat digunakan untuk mengiringi pesta pernikahan di Kayangan. Oke, untuk hari kedua kita bergeser ke Keraton Yogyakarta. Nah, di sini kebetulan kita datang pada hari di mana ada pertunjukan wayang di Keraton Yogyakarta ini. Jadi bisa mampir untuk menontonnya langsung di lokasi. Nah, ini adalah alat pengantar mayat perempuan yang dimana diangkat oleh 35 orang atau lebih.
kesulitan, jadi biar dapat pertolongan biar Nah, di sini juga terdapat beberapa sesajen untuk acara pernikahan, di mana setiap sesajen ini memiliki makna dan arti yang berbeda. kalau ini sajian untuk lamaran. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita sudah beranjak ke Keraton Ngayogyakarta. Setelah melihat-lihat dari awal sampai akhir, sudah banyak sekali dijelaskan mengenai peninggalan, mengenai abdi dalam, apapun di dalam yang ada di dalam Kesultanan Ngayogyakarta. Di sini adalah salah satu contoh peninggalan buku berbahasa Jawa. Oke. Patung-patung Brahma, patung Wisnu, ini di Jawa sendiri ini berbeda dengan agama Hindu pada umumnya. Kalau di Jawa ini ada tambahan patung Asura, jadi bukan hanya tiga, yang utama mereka 4. Di museum ini juga terdapat mainan tradisional. Nah, akan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyinya itu akan dipercaya dapat memanggil hujan. Dan juga terdapat alat pemanggil hujan yang pada zaman batu dulu. Hingga saat ini moko sendiri juga masih digunakan untuk Baik, selamat datang kembali di video kelompok 4. Hari ini kita udah ada di Candi Prambanan. Lihatin belakang. Nah, jadi dari tadi salah keempat ya. Hari ketiga ini kita ada di Prambanan. Nah, ini ada salah satu runtuhan bekas Prambanan kena gempa. Jadi waktu zaman dulu sebelum ditemukan alat perekat seperti semen dan besi lainnya, jadi candi itu, nah ini uniknya candi itu menggunakan sistem locking atau apa? Puzzle ya. Jadi ini bisa dilihat kayak bentuk-bentuk puzzle kayak gini. Jadi mereka ngait satu sama lain itu. Candi Prambanan ini merupakan candi yang dibangun untuk sebagai tempat penghormatan kepada para dewa-dewa, yang dimana dewa tersebut seperti Dewa Siwa Brahma, sebetulnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk candi yang pertama yang kita kunjungi ini adalah Candi Siwa, teman-teman. Nah, di Candi Siwa ini terdapat patung Dewa Siwa sendiri yang berada pada lantai pertama yang kita kunjungi. Nah, untuk selanjutnya terdapat patung Agastya. Nah, selanjutnya juga terdapat patung Ganesha. Nah, semakin ke atas lagi kita menjumpai patung Durga. Nah, untuk yang terakhir di Candi Siwa ini terdapat patung Dewa Durga. Nah, untuk candi selanjutnya yakni Candi Nandi, yang dimana
Di candi ini terdapat 3 patung, yakni di Candi Nandi, Surya dan Chandra. Nah, seperti ini. Nandi berbentuk seperti sapi. Dua Chandra sudah bulan. Jadi Nandi ini siang malam siap menemani Dewa Siwa. Dan untuk Dewa Surya itu ditarik dengan 7 ekor kuda. Jadi dalam kalender Jawa dulu dipercaya 1 minggu itu 7 hari. Dan Dewa Chandra ditarik oleh 10 ekor kuda. Dalam kalender Jawa dipercaya dulu ya 1 tahun itu 10 bulan. Atasnya karena tidak terlalu tinggi maka tidak dicor dulu pakai semen ya, rekatkan aja. Teman, di hari ketiga situs terakhir di mana di Keraton atau Buko. Let's go. Oke, saat ini setelah dari Candi Prambanan kita lanjut ke komplek Ratu Boko. Untuk ke komplek Ratu Boko ini memiliki lahan yang sangat luas dan bisa dipakai untuk bersantai juga. Kita lihat berapa luasnya dan indahnya pemandangan di sini. Angin sepoi-sepoi, dedaunan hijau, Pemandangan Jogja di bawah. luar Mana biasa. Ini kita masih di Jogja apa di mana sih? Di sini juga terdapat kotak untuk orang mengharapkan keberuntungan dengan cara melemparkan koin ke dalam kotak. Oke teman-teman, mari kita bisa lihat di depan kita ada sebuah petirtaan dari sebuah candi Boko. Kita sudah di hari keempat, destinasi utama kita yaitu di stasiun kereta api Ambarawa. Baik, sekarang kita berada di Museum Ambarawa, yaitu tepatnya berada di Kota Semarang. Kita dapat lihat beberapa kereta api yang ada di museum ini, yang dimana ini mungkin digunakan untuk sebagai alat transportasi yang kemungkinan tidak dipakai lagi dan hanya sekedar untuk dibuat dilihat-lihat sebagai pembelajaran ya, dan sebagai pembelajaran. Nah, di sini dia stasiun Ambarawa sendiri ada namanya roda bergerigi. Nah, gerigi ini dibuat untuk melewati rem-rem bertanjakan seperti di lintasan pegunungan. Nah, ini adalah sinyal Akmar. Sinyal Akmar adalah tuas untuk penggerak handle sinyal secara manual dengan tenaga manusia. Tuas ini bergerak dengan palang sinyal pada tiang sinyal dihubungkan dengan kawat atau rantai. Jadi ini bisa dilihat ada sambungannya di bawah. Oh, ada rantainya juga. Nah, oke teman-teman, di sini dari sekian banyaknya koleksi kereta di sini, nah ternyata di sini juga ada kereta Inspeksi Madura. Nah, kalau dilihat dari bahan bakarnya ini bukan besi ya. Kenapa tuh bang kok gak pakai besi bang? Kenapa kok memilih material lain? Nah, mungkin kita cari tahu lebih luasnya di sini. Nah, di sini ada dapat informasi lebih lengkapnya tentang kereta Inspeksi Madura. Nah, kereta kayu ini dimiliki oleh perusahaan kereta api swasta Madura Sastra Maskapai. Beneran kayu ini loh, ini kayu ini. Kita di Lawang Sewu. Nah, sebelum masuk tiket kita harus tanda tangan dicetang. Kasih buru antri dulu bro. Nah, satu antrian 35 orang. Siap. Nah, ini adalah sejarah awal atau perkembangan dari tahun
ke tahun di Museum Lawang Sewu ini. Dan dimulai dari 1907 sampai perubahan terakhir yakni berakhir di 2011. Perubahan terbarunya terdapat di tahun 2011. Nah, ini adalah persiapan petugas untuk kita menonton video sejarah pembangunan Lawang Sewu ini yang berdurasi 10 menit dan bersifat privat, hanya 35 orang per sesi. Sekarang kita ada di Lawang Sewu dan kita di sini ya ini untuk menelusuri apa aja yang ada di Lawang Sewu. Ini mungkin ada pintu-pintu yang itu banyaknya tapi nggak sampai 1000. Itu mungkin sebuah istilah yang merupakan mungkin pintu-pintunya aja ya berjumlah 1000, tapi untuk ruang-ruangannya nggak sampai 1000. Kita lanjut dari situ. Saat ini saya sedang berada di Lawang Sewu. Bangunan yang dulu menjadi saksi bagi dunia perkereta apian di Indonesia. Bangunannya masih khas kolonialisme karena masih sedikit sentuhan perubahan zaman. Mulai dari lantainya, pintunya, bahkan suasananya pun masih kolonial. Lawang Sewu berada di Semarang, menjadi saksi perkembangan dari kota Semarang.